Jangan semangatnya jangan begini. Ini kalau lantum ketua FPI ya, Buya Qurtubi, ketua FPI, ketua umum FPI hari ini. Saya lihat tuh, silakan saya jejak dikit aja banyak gitu. Lalu nanti diskusi ilmiah bawa pasukan takbir gitu, kalah nanti takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Kali ini terkait dengan Buya Qurtubi Banten yang kemarin dalam sebuah videonya nampak marah-marah menantang debat dengan Kiai Madudin Banten dan juga Nuriyah Wali Songo yang lain terkait dengan silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang belum nonton seperti apa kegarangan Buya Qurtubi Banten ini, berikut ini saya cuplikan sedikit. Aing terido pembelokan sejarah. Aing tadi ngajaga, tapi mulai detik ini saya akan bangkit. Wallah lebih menjaga marwah. Dan kami sudah koordinasi. Insya Allah tanggal 25, 26, 27 Agustus akan ada rapat akbar di Kesultanan Banten. Dan akan diundang orang-orang yang telah membelokkan sejarah. Persiapkan kitab Anda. Persiapkan kitab sejarah Anda. Wallah, karena Anda sudah membelokkan dengan sepihak, maka kami pun akan turun. Baik keturunan Sultan Maulana Nasaruddin, dari yang jalur Syekh Maulana Yusuf, dari Syekh jalur Syekh Maulana Mansur, dari Syekh Tintasa, semuanya akan bangkit. Tadinya antum hanya dengan habaib dan dampak dari habaib, tapi sekarang bukan dengan habaib saja, dengan turunan Wali Songo, sekarang sudah mulai bangkit kembali. Jadi tambah musuh ini, kacau apa tidak? Kalau Salih pada tulis Cirebon dibelokkan ke si Musa Al-Khatib, padahal yaitu dari Sayyidina Abu Malik atau Batkon sampai ke Imam Ubaidillah langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembelokan. Wallah, yang selamat 3 bulan 4 bulan ini saya tahan, sekarang wallah saya akan tampil. Apa yang Anda mau, lu jual gua borong. Wallah, karena Anda sudah keterlaluan. Bismillah, tawakalna ala Allah. Tadinya saya 4 bulan 5 bulan menjaga jangan sampai tafriq bainal muslimin, jangan sampai pemecah di antara umat Islam. Tapi rupanya semakin songong, semakin merasa paling hebat di dalam bidang nasab. Ini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Insya Allah. Oke ya, itu cuplikannya dari keseluruhan videonya, cukup panjang. Tapi intinya bahwa Kiai Haji Qurtubi Al-Jailani ini menurut saya sudah tendensius, nggak sehat. Ini sudah bukan lagi mengajak diskusi secara sehat, bukan lagi ingin mengajak pasul masail secara sehat, tetapi sudah emosional, sudah nantang gelut lah bahasa Banyumas begitu, lawan, nah, gitu. Ini dan tendensius menuduh bahwa Kiai Madudin dan Nuriyah Wali Songo yang lain yang sepakat bahwa Sunan Gunung Jati silsilahnya bukan kepada Balawi, menuduh membelokkan, menuduh songong dan lain sebagainya. Ini kan tidak sehat. Ini kalaupun dipertemukan ya karena tidak sehat, semangatnya dari awal ya sudah. Saya kira nggak akan terjadi sebuah kesepakatan yang sehat, yang baik. Kalau mau mengajak diskusi, mengajak pasul masail yang saling open gitu loh, sama-sama saling menghargai atas temuan-temuan ilmiah yang ada sesuai dengan referensi yang ada. Kalau ini kan udah tendensius menganggap dia yang benar sehingga pihak lain yang tidak sependapat dianggap membelokkan.
Ini kan sudah nggak sehat. Jadi kalau dipertemukan bisa berkelahi kalau begini caranya. Maka menurut saya untuk Kiai Madudin Banten dan Zuriah Wali Songo yang sepaham yang lain, menurut saya nggak perlu dilayani model-model begini. Iya dong. Kemudian kalau mau mengajak diskusi ilmiah Faslul Masail sebagaimana sudah diusulkan oleh beberapa kiai sepuh seperti Romo Kiai Halwani dari Purworejo, Jawa Tengah, Kiai Said Agil Sirot kemarin, ya harus dengan semangat mencari kebenaran. Jangan semangat mencari pembenaran sendiri, tapi semangat mencari kebenaran secara umum sesuai dengan disiplin ilmiah yang ada. Kalau ini kan semangat mencari pembenaran, menuduh Kiai Madudin CS adalah pihak yang songong membelokkan sejarah. Ini kan sebenarnya semangat berkelahi kalau begini caranya. Nggak sehat. Maka menurut saya nggak perlu, sekali lagi, tidak perlu dilayani model-model begini. Nggak akan terjadi kemaslahatan. Malah yang ada mudarat menurut saya. Nah, lalu ada yang bertanya, siapakah sebenarnya Buya Qurtubi atau Kiai Haji Qurtubi Al-Jailani Banten ini? Setelah saya surfing menjelajahi alam gaib Google, ternyata dia itu adalah ketua umum FPI yang baru ini. Ya pantesan, ya FPI yang baru, FPI Reborn ya, Front Persaudaraan Islam ya. Nah sebelum itu dia juga ketua DPW FPI Banten sebelum dibubarkan. Artinya orang FPI, orang dekatnya para habaib, orang dekatnya Habib Rizik. Ya pantas kalau ngomong begitu. Nah kalau begitu caranya ya nggak usah tanggung, mendingan Robito Alawiyahnya sekalian. Ya iya, mendingan Robito Alawiyahnya sekalian, siapkan kitab-kitabnya, siapkan pasukannya, pasukan ulamanya untuk berbahsul masail dengan sehat, mencari fasilitator. Siapalah Menteri Agama kayak BNPT kayak Polda Metro Jaya atau Polda Banten kayak gitu, yang netral gitu loh penyelenggaranya. Disepakati dulu konsepnya, siapa moderatornya, siapa pentasisnya. Semangatnya jangan begini. Ini kalau lantum ketua FPI ya Buya Qurtubi, ketua FPI, ketua umum FPI hari ini. Saya lihat tuh, silakan saya jejak dikit aja banyak gitu. Lalu nanti diskusi ilmiah bawa pasukan takbir gitu, kalah nanti takbir. Lo ya gimana mau menemukan titik terang, bagaimana menemukan kesepakatan yang sehat? Ya nggak benar lah. Oh ya pantesan ya, apalagi dengan jejak digitalnya yang ada itu, dia adalah ketua umum FPI yang baru ini, mantan ketua FPI Provinsi Banten. Oh ya bisa ditebak lah. Gak perlu lagi ya Kiai Mat dan yang lain sebagainya, menurut saya nggak usah dilayani. Udah nggak sehat semangatnya. Oke, saya coba menghubungi KRT Wiradiningrat ini, Gus Fakih. Halo, assalamualaikum Gus. Mengganggu sebentar ya. Iya, Saya mau minta pendapat panjenengan terkait dengan Buya Qurtubi ini. Ini saya rekam terkait silsilah Sunan Gunung Jati itu loh. Jadi gini. Ini saya rekam loh ya Gus. Ketika kita, Ini saya rekam untuk. Oh, ini saya di jalan. Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau menurut saya, seseorang mengundang orang lain atau suatu kajian ilmiah itu harus jelas siapa yang mengundang, kepentingannya apa, netralitasnya dia bagaimana, siapa moderatornya, jaminan keamanannya bagaimana, terus kemudian hasil dari kajian itu nanti mengikat atau tidak, atau hanya untuk mempermalukan yang diundang, atau tidak tidak berefek apa-apa. Nah ini kan juga harus dijadikan pertimbangan. Betul. Kalau yang undang misalkan kampus ya kan, moderatornya misalkan profesor siapa yang punya kapasitas
keilmuan, netralitasnya terjaga, keamanannya terjamin, kemudian hasilnya bernilai kajian akademis ilmiah, nggak apa-apa, kan gitu. Ya, silakan. Nah kalau pertemuan di Benda Kerep kemarin itu itu dipermasalahkan, yang undang yaitu Sunan Gunung Jati, ya kan? Yang hadir juga banyak keturunan Sunan Gunung Jati. Perkara saya Trah Mataram misalkan, ya, wong dari Amangkurat 1 ibunya juga dari Sunan Gunung Jati, contohnya. Yang lain juga masih ada keterkaitan walaupun bukan dari garis laki-laki, bukan dari alul balad. Tapi semuanya itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Kajian ilmiahnya sudah, kita mengundang yang lain sudah, ya kan? Nah, kalau dipermasalahkan lagi, ya sebenarnya kembali ke masing-masing. Kalau satunya ya mau berpikir sehat ilmiah, ya kan? Yang satu kajian kitabnya lengkap ada, isbat internasionalnya ada, terus DNA-nya berani. Terus yang satunya kajian akan disambungkan ke sebuah kabilah yang bermasalah susunan nasabnya selama 550 tahun. Isbat internasional juga nggak ada, kan itu. Terus daerah nggak berani, terus masih dibela. Ya akal waras, ya kan? Orang akan bisa menilai sendiri, kan begitu. Karena apa? Peradaban itu dibangun dengan ilmu pengetahuan dan akal sehat. Yang tidak mau memakai ini adalah sampah peradaban, gitu aja. Dan sampah peradaban ini, ya kan, nanti akan tercoreng dan terhina di dalam sejarah Republik Indonesia ke depan. Sampai ribuan tahun lamanya mereka akan diingat sebagai sampah peradaban. Mau kenawon Gus, ini saya masih mau sawan ke keluarga besar saya dari Masjid Patok Negara Jogja. Matur nuwun. Matur nuwun. Siap, matur nuwun. Sami-sami, nggih.